Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Rabbuna Jalla wa Ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah yang semoga selalu berbahagia. Malam hari ini tema yang diangkat tentang fitnah Dajjal. Ada beberapa poin yang perlu kita bahas dan bicarakan. Pertama, Dajjal benar-benar nyata dan ada. Dajjal itu memang benar-benar ada, nyata, bukan khayalan, bukan mitos sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang. Itu hanya mitos saja, cerita yang dibuat-buat, tidak ada kenyataannya. Kita sebagai umat Islam yang percaya dengan Al-Quran serta sabda-sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, yakin bahwa Dajjal itu benar-benar ada. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah mengetahui ciri-ciri dan tanda-tanda Dajjal. Karena di dalam banyak hadis Rasulullah SAW telah menerangkan dan menjelaskan Dajjal itu seperti apa dan bagaimana. Ciri-cirinya ada. Poin yang ketiga, menyadari bahwa Dajjal adalah ujian paling berat bagi orang-orang yang beriman. Lebih berat dibandingkan ujian-ujian lainnya. Oleh karena itu, setiap nabi selalu memperingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Nabi kita Nabi Muhammad SAW lebih lagi sangat dan terus memperingatkan umatnya tentang bahaya fitnah Dajjal. Itu yang ketiga. Yang keempat, dan justru ini yang penting, adalah apa yang harus kita persiapkan menghadapi fitnah Dajjal ini. Tidak hanya tahu, tidak sebatas mengerti, tetapi ada langkah antisipasi. Apa yang bisa kita perbuat, bekal apa yang harus kita miliki ketika Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan bertemu dengan Dajjal. Ini yang paling penting justru. Kemudian yang terakhir, yang kelima, adalah menyadari bahwa kaum muslimin, termasuk kita bahkan, sudah cukup jauh dari ajaran-ajaran Islam. Sampai sebagian menyebutkan bahwa tanda-tanda dekatnya kiamat itu
semakin jarang Dajjal diperingatkan di atas mimbar-mimbar. Nah, sekarang ini siapa yang berbicara tentang Dajjal? Siapa yang berbicara tentang Dajjal? Kalau bukan ahlu sunnah untuk memperingatkan umat tentang bahayanya. Nah, kalau misalkan kita memperhatikan daftar penceramah di sebuah masjid, masjid raya, masjid besar, masjid agung, yang sebagiannya sudah ditentukan dalam 1 tahun. Siapakah khatib dan apa temanya? Periksa, teliti juga. Apa ada khatib atau pembicara yang berbicara tentang Dajjal, membahas tentang bahayanya fitnah Dajjal? Teliti itu. Mungkin ada di antara kita yang biasa sholat di sebuah masjid kampung, sepanjang sejarah masjid itu berdiri belum pernah dibahas tentang Dajjal. Belum pernah dibahas tentang Dajjal. Waliyadzubillah. Itu poin yang terakhir nanti, poin kelima, sebagai nasihat untuk kita semua, bahwa semangat menuntut ilmu agama itu tidak boleh padam. Semangat berdakwah harus dijaga dan dipertahankan. Nah, karena kenyataannya sangat menyedihkan. Nah, sesuatu yang sering diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang Dajjal. Bahkan yang beliau sampaikan tentang Dajjal itu keras. Itu selalu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ternyata dalam kehidupan kita sangat jarang kita mendengar tentang Dajjal ini. Supaya berhati-hati dan juga mempersiapkan diri. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW terus-menerus mengingatkan, berulang kali menunjukkan bahwa ini bukan sesuatu yang dianggap remeh, bukan satu hal yang sepele ini. Nah, buktinya Nabi Muhammad SAW terus mengingatkan. Nah, sampai-sampai disebutkan oleh para ulama bahwa hadis tentang Dajjal ini sudah mencapai tingkatan mutawatir. Diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat, lalu berlanjut bercabang sekian ratus tabi'in, terus begitu. Mutawatir. Nah, sehingga tidak bisa diremehkan. Sesuatu yang penting dalam beragama. Nah, itu kurang lebih poin-poin yang akan kita singgung insyaallah pada malam hari ini. Nah, semuanya penting. Nah, akan tetapi poin keempat dan kelima tadi lebih penting daripada poin-poin sebelumnya. Kenapa? Karena pada poin pertama, alhamdulillah, sudah banyak kaum muslimin yang mengetahui bahwa Dajjal itu memang benar-benar ada dan nyata, walaupun tidak dia sadari. Artinya ketika dia melaksanakan sholat, di akhir sholat, sebelum salam, nah, bukankah di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah memohon perlindungan dari fitnah Dajjal? Itu kaum muslimin, alhamdulillah, secara umum, dengan tanda kutip tadi, walaupun mungkin tidak disadari, dia sudah meyakini dan percaya Dajjal itu benar-benar ada. Buktinya dia baca doa itu, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal. Nah, walaupun demikian, ternyata tidak sedikit juga yang mengingkari wujud nyata Dajjal. Nah, kalau bahasanya sih, ya kita percaya Dajjal ada, akan tetapi Dajjal itu hanya sebagai lambang kejahatan. Dajjal itu adalah lambang kejahatan. Itu hanya simbol saja. Simbol dari kekafiran, simbol dari keburukan. Tapi kalau benar-benar nyata, kata mereka enggak, itu cuma simbol aja.
sekedar lambang. Nah, bagi kita yang sangat percaya dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak demikian. Dajjal itu bukan simbol. Nah, Dajjal itu bukan hanya lambang, tetapi benar-benar ada. Kita percaya bahwasanya Dajjal itu adalah manusia, anak keturunan Adam alaihi salatu wassalam. Yang diterangkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat dan ciri-cirinya itu seperti apa, agar kaum muslimin bisa mengenali sehingga bisa berhati-hati dan menghindari. Ketika Dajjal itu betul-betul keluar pada waktu yang telah ditentukan Allah Jalla wa'ala, kaum mukminin akan mengenalnya. Oh, ini Dajjal. Sehingga mereka tidak akan tergoda, tidak akan terfitnah. Ada sekian banyak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang kurang lebih kesimpulannya bahwa Dajjal itu adalah manusia, masih muda, pendek, kulitnya kemerah-merahan, kemudian lehernya lebar, mata sebelah kanan itu buta, yang sebelah kiri cacat, di keningnya tertulis kaf, fa, ro, atau bersambung kafir. Tulisan itu yang ada di dahinya bisa dibaca oleh setiap muslim. Seorang muslim yang mengerti baca tulis maupun yang tidak mengerti baca tulis. Orang yang gak mengerti baca tulis sekalipun, asalkan dia muslim, asalkan dia mukmin, pasti bisa membaca tulisan tersebut untuk menunjukkan dia kafir. Dajjal tidak punya anak. Nah, ini semua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara fisik. Hadisnya sahih. Bukhari, Muslim, Bukhari, Muslim, Bukhari saja, Muslim saja. Hadis-hadis di luar Bukhari dan Muslim juga ada. Nah, oleh sebagian kalangan diingkari. Dianggapnya Dajjal itu hanya simbol. Simbol kejahatan. Lambang dari keburukan. Nah, padahal Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan dan memperingatkan agar umatnya berhati-hati. Nah, di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan juga Imam Muslim. Kata Nabi Muhammad SAW dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Inna Allah ta'ala laisa bi'awar, ala wa innal masihad dajjal a'warul 'ainil yumna, ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyah." Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala itu tidak buta. Ketahuilah, Al-Masih, si pendusta, yaitu Dajjal, buta mata kanannya. Ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyah. Seakan-akan mata kanannya itu anggur, buah anggur yang hampir meledak, pecah. Nah, itu jelas keterangan dari Nabi Muhammad SAW. Satu dari sekian banyak yang kita sebutkan di depan tadi, bahwa hadis-hadis tentang Dajjal itu sampai tingkatan mutawatir. Sampai tingkatan mutawatir. Nah,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lelah dan tidak capek untuk mengingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal ini. Nah, karena Dajjal benar-benar ujian besar bagi umat. Dajjal benar-benar ujian besar bagi umat. Ujian apa? Ujian keimanan. Bagaimana tidak? Dajjal itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu di luar kewajaran. Sesuatu yang membuat orang akan terpukau dan tergoda. Ada sekian banyak hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang apa saja hal-hal di luar kebiasaan yang dimiliki oleh Dajjal, dan itu adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dajjal bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan itu sekali lagi kuasa dan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dajjal perintahkan langit hujan. Dajjal perintahkan bumi untuk menumbuhkan pepohonan, tumbuh pepohonan. Dajjal memiliki makanan, terutama roti, menggunung tinggi. Dajjal bisa memberikan emas, perak. Dajjal bisa menghidupkan yang mati. Ingat, dengan izin dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dajjal memiliki surga dan neraka. Nah, itu pun dengan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang surganya adalah neraka, yang neraka adalah surga. Nah, itu semua kuasa dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, "Ad-Dajjalu a'warul 'ainil yusra, jifalus sya'ri, ma'ahu jannatun wa narun, fanaruhu jannatun wa jannatuhu narun." Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, Dajjal itu buta mata sebelah kiri, yang kemudian dikompromikan oleh para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ada dua riwayat. Riwayat pertama menjelaskan bahwa yang buta itu mata sebelah kanan, riwayat yang lain menyebutkan yang buta itu mata sebelah kiri. Dikompromikan oleh para ulama, diantaranya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bahwa kedua riwayat tersebut tidak kontradiktif. Kedua riwayat itu bukan kontradiktif. Kedua riwayat itu saling melengkapi. Maka yang dimaksud apa? Kedua mata Dajjal, kanan dan kiri, itu sama-sama cacat. Mata sebelah kanan itu buta, tidak bisa melihat. Mata sebelah kiri itu cacat. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim, huwa fi nihayatin minal husni. Kompromi seperti ini, mengkompromikan dua riwayat ini adalah kompromi yang sangat bagus sekali, sehingga tidak bertentangan. Karena tidak mungkin keterangan dari Nabi Muhammad SAW itu bertentangan. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, ma'ahu jannatun wa narun. Dajjal itu bisa mendatangkan surga dan neraka. Nerakanya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, sementara surganya adalah neraka bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam riwayat lain, riwayat Muslim juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang surga dan neraka ini bentuknya seperti apa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ana a'lamu bima ma'ad dajjali minhu." Saya sendiri lebih mengerti daripada Dajjal tentang apa yang dia bawa. Dajjal sendiri dia tidak tahu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang tahu.
ma'ahu nahrani yajriyan. Ini yang dimaksud surga dan neraka. Kata Nabi Muhammad SAW, ma'ahu nahrani yajriyan. Dajjal itu memiliki dua sungai yang sama-sama mengalir. Ahaduhuma ra'yul ain ma'un abyad. Sungai yang sangat indah, mengalir di sana air jernih. Wal akharu ra'yul ain narun ta'ajjaj. Sungai yang satu itu berupa api yang menyala-nyala. Itu yang dimaksud dengan surga dan neraka. Fa imma, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, fa imma adrakna ahadun falyatin nahral ladzi yarahu naran falyaghmid thumma liyutaqti ra'sah fayashrab minhu fa innahu ma'un barid. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kalau seandainya ada di antara kalian yang dipertemukan dengan Dajjal dalam kondisi seperti itu, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, falyatin nahral ladzi yarahu naran. Hendaknya dia memilih sungai yang dia lihat itu bentuknya api menyala-nyala. Wal yaghbit, tutup mata. Thumma liyutaqti ra'sah, kemudian turunkan kepalanya. Fayashrab minhu, lalu dia minum dari sungai tersebut. Jangan takut. Itu pesan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ada di antara kalian, kata Nabi Muhammad SAW, yang dipertemukan dengan Dajjal kondisinya seperti ini, dihadapkan dengan dua pilihan. Sungai yang kelihatannya jernih, bening, menyenangkan, segar, sejuk. Sementara yang satu itu sungai, ya, isinya api menyala-nyala. Kata Nabi Muhammad SAW, pilihlah, datangi sungai yang terlihat di sana api menyala-nyala. Kata Nabi Muhammad SAW, jangan takut, jangan terpengaruh. Dengan apa mengatakan? Waliyaghbid, tutup mata. Tsumma liyutaqti ra'sah, turunkan kepala. Fayashrab minhu, lalu minum. Fa innahu ma'un barid, karena sesungguhnya sungai yang kelihatannya itu seperti api menyala-nyala, yang dalam bahasa sebelumnya narun, sering diterjemahkan dengan neraka itu. Kata Nabi, fa innahu ma'un barid, sesungguhnya airnya justru menyejukkan. Itu hanya tipuan saja, ujian. Nah, dengan kemampuan yang Allah berikan untuk Dajjal ini, maka banyak orang tergoda, kemudian memilih untuk menjadi pengikutnya. Ya. Dan pasti pengikutnya banyak, karena diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW demikian, pengikutnya itu banyak sekali. Loh, jangankan yang punya kemampuan seperti itu, seorang yang punya uang, katakan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, itu udah punya pengikut banyak kok. Masanya itu banyak. Tahu masa enggak? Masa itu kan pengikut. Iya, masa itu pengikut. Enggak usah duit lah. Kalau misalkan seseorang itu tiap pagi, siang, malam, itu ngasih makan enak, ngasih minum enak, itu pasti pengikutnya banyak. Siapa yang enggak mau jadi pengikutnya? Kan itu. Disiapkan mes, asrama, walaupun seadanya, ya kan? Kalian gak usah ngapa-ngapain di sini, tidur-tiduran aja, nyantai-nyantai aja, main-main aja, senang-senang aja. Pokoknya makan pagi, siang, malam, saya tanggung. Saya yakin banyak yang seperti itu. Pengangguran-pengangguran yang gak punya pekerjaan, bahkan yang sudah punya pekerjaan milihnya di situ. Gak usah capek, udah dapat makan pagi, siang, dan malam. Pengikutnya pasti banyak. Itu lihat pawai konvoy, kampanye. Ya kan? Dikasih bensin 10 liter satu orang, kasih uang makan 50 ribu, yang ikut ribuan, ramai. Itu contoh kecil, artinya sebagai perbandingan. Lah ini Dajjal punya kemampuan yang luar biasa, di luar kebiasaan. Iya, di luar kebiasaan. Hujan. Oh, jangan kan gitu. Pawang hujan katanya
yang lebih banyak gagalnya itu pengikutnya banyak. Nah, pengikutnya banyak. Paranormal, dukun, kemudian tukang sihir yang punya kemampuan katanya kebal, nggak tahan senjata tajam. Nggak mempan senjata tajam kok nggak tahan. Nggak mempan senjata tajam, nggak mempan dibakar, bisa terbang, kan itu. Bisa berjalan di atas air. Itu udah banyak pengikutnya itu, udah disembah-sembah. Padahal yang bisa terbang burung pun ada. Yang nggak tenggelam kayu, juga pohon-pohon yang dibawa oleh arus, kok dianggapnya aneh seperti itu. Ya. Itu pengikutnya udah banyak sekali. Lah ini bisa menghidupkan yang mati. Dari penggal kepalanya, hidup lagi. Bagi-bagi emas, bagi-bagi perak. Iya kan? Memerintahkan bumi untuk menumbuhkan pohon. Tumbuh pohon mangga. Dan itu nyata. Nah, itu nyata. Nah, ya kehendak dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Dajjal itu punya kemampuan dengan sendirinya. Oh enggak, tidak demikian. Itu kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Menguji keimanan. Nah, untuk menguji keimanan. Maka pengikut Dajjal itu banyak sekali. Dan mayoritas pengikut Dajjal itu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis Anas bin Malik riwayat Muslim, "Yatba'ud Dajjal min Yahud Asbahan 70,000 alaihimut tayalisah." Kata Nabi Muhammad SAW, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi dari Asbahan. Asbahan itu sekarang di negeri Iran. Asbahan itu sebuah kota di negeri Iran. Negara Iran. Alaihimut tayalisah. Mereka menggunakan topi-topi khas mereka. Jadi pengikut Dajjal pasukannya paling banyak justru orang-orang Yahudi. Nah, apa yang dilakukan Dajjal selama 40 hari? Selama 40 hari. Hari pertama seperti 1 tahun. Hari kedua seperti 1 bulan. Hari ketiga seperti 1 minggu. Kemudian itu hari-hari biasa. Yang dilakukan Dajjal ketika itu adalah keliling ke seluruh bumi. Nah, keliling ke seluruh bumi. Keliling dia. Nah, hanya ada 2 tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal, yaitu Mekah dan Madinah. Nah, Mekah dan Madinah itu tidak bisa dimasuki Dajjal. Kenapa? Karena ketika Dajjal ingin masuk Mekah, ingin masuk Madinah, maka malaikat itu akan menghadangnya dengan pedang terhunus dan tajam. Dan itu semua riwayat sahihah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka poin yang justru paling penting itu adalah apa yang harus disiapkan menghadapi fitnah Dajjal. Nah, poin pertama tadi sudah kita meyakini bahwa Dajjal itu benar-benar ada dan nyata. Ya, benar-benar ada dan nyata. Nah, kemudian yang kedua, kita mengerti sifat-sifat dan ciri-ciri Dajjal itu seperti apa. Sudah dibaca sebagiannya tadi. Walhamdulillah. Kalau kita ingin membaca semua hadis-hadis tentang Dajjal, ya, waktunya terbatas. Kenapa? Karena hadis-hadis tentang Dajjal itu sendiri sifatnya mutawatir. Mutawatir banyak sekali. Diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Ya. Kita pun harus mengerti bahwa fitnah Dajjal ini adalah fitnah yang besar sekali. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW itu terus-menerus mengingatkan. Nah, tapi la haula wala quwata illa billah. Nah,
karena memang kita sudah cukup jauh meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW, sehingga pembahasan tentang hal-hal seperti ini semakin hari semakin berkurang, bahkan hampir hilang. Coba kita tanya dan tanyakan kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang kurang perhatian terhadap agama. Tanyakan kepada mereka, "Dek, tahu nggak Dajjal itu apa?" Apa Dajjal? Misalkan pertanyaan untuk ujian agama sekolah dasar atau sekolah menengah atas lah, SMA atau SMP, ujian nasional nih, UN, pelajaran agama. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang Dajjal? Belum tentu bisa menjawab ini. Belum tentu bisa menjawab. Fala haula wala quwata illa billah. Ini musibah. Sangat menyedihkan. Satu hal yang besar yang terus-menerus diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, ternyata tidak diketahui oleh banyak orang. Maka Nabi Muhammad SAW seperti yang telah kita baca, sudah berusaha untuk mengingatkan tentang bahaya Dajjal. Maka tugas kita sekarang adalah menghidupkan kembali bimbingan-bimbingan dan arahan-arahan dari Nabi Muhammad SAW. Karena godaannya sangat luar biasa. Yang pertama yang harus dilakukan adalah at-tamassuku bil Islam wa tasalluh bisilahil iman. Ini langkah pertama. Langkah pertama untuk menghadapi fitnah Dajjal ini adalah mempelajari Islam sebaik-baiknya. Berpegang teguh dengan ajaran Islam. Mempersenjatai diri dengan iman. Mempersenjatai diri dengan iman. Ketika seseorang itu sudah kuat Islamnya, mapan imannya, walaupun dia buta huruf, meskipun tidak pernah belajar huruf-huruf Arab, ketika dia bertemu dengan Dajjal bisa membaca dengan jelas di dahinya, kafir. Dia bisa mengatakan, ini Dajjal, ini kafir ini. Tapi kalau Islamnya lemah, imannya pun lemah, dia tidak mempersiapkan diri sebaik-baiknya, walaupun orang Arab sekalipun, yang sejak kecil sudah mengenal huruf Arab, belum tentu dia bisa membaca huruf-huruf Arab kaf, fa, ra di dahi Dajjal yang menunjukkan kafir itu. Ini langkah pertama, mempelajari Islam dengan sungguhnya, baik dan benar, sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika seseorang itu sudah kuat imannya, kuat Islamnya, dia yakin Dajjal itu manusia biasa, makan minum seperti manusia lainnya. Nah, Dajjal itu bukan Tuhan yang harus ditakuti. Dajjal itu akan mati. Dajjal itu akan mati, bukan akan hidup selama-lamanya. Sehingga walaupun dihadapkan dengan Dajjal, yang bisa melakukan ini, melakukan itu, memerintahkan langit hujan, langit pun hujan, menurunkan hujan, memerintahkan bumi menumbuhkan pohon, pohonnya tumbuh.
Bisa menghidupkan yang mati setelah dia bunuh sebelumnya. Dia membagi-bagikan emas, perak, dan yang lainnya. Ya. Punya kemampuan luar biasa seperti itu. Dia tidak akan tertipu. Dia langsung mengetahui dan mengerti. Oh, ini Dajjal. Kenapa? Islamnya kuat, imannya kuat. Yang kedua adalah berta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal. Khususnya ketika salat. Nabi Muhammad SAW seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah, istri beliau. Beliau mengatakan anna Rasulullah SAW kana yad'u fis salat. Nabi Muhammad SAW itu selalu berdoa di akhir salat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal ila akhiril hadits. Nah, lafadznya berbeda-beda, ini salah satu lafadznya saja. Kata Nabi Muhammad SAW dalam doanya, Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika min adzabil qabri, memohon perlindungan kepadamu dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari fitnah al-masih, si pendusta, yaitu Dajjal. Itu dalam tiap kali salat. Salat wajib, salat sunnah sama. Berarti dalam sehari semalam berapa kali kita sadari maupun tidak kita sadari, itu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari fitnah Dajjal. Itu langkah yang kedua, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal. Nabi Muhammad SAW dalam hadis Muslim beliau mengatakan, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian bertasyahud ketika salat, yaitu tasyahud akhir, hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Yaqul, dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini lafaz yang lain. Lafaz yang lebih umum kita amalkan. Kata Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk kita cara berdoa, ya Allah, sungguh aku memohon perlindungan kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari godaan hidup dan mati, dan dari jahatnya fitnah al-masihid dajjal. Al-Imam Tawus rahimahullah, Al-Imam Tawus rahimahullah, seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau selalu mendidik anak-anaknya untuk membaca doa-doa di atas tadi. Bahkan ya'muru ibnahu bi'adatis shalah idza lam yaqra' bihadzal du'a'i fi sholatihi. Bahkan Al-Imam Tawus rahimahullahu taala, beliau berpendapat dengan memerintahkan anaknya untuk mengulangi salat apabila dalam salatnya itu tidak membaca doa di atas tadi. Nah, kalau anaknya ditanya udah baca belum? Belum, ulangi salatnya. Nah, ini pendapat beliau rahimahullahu taala. Untuk menunjukkan apa? Pentingnya doa ini diajarkan untuk anak-anak kita. Pentingnya doa ini diajarkan untuk anak-anak kita. Ajarkan anak-anak kita ketika mereka sudah mulai belajar doa, ajarkan doa ini juga masuk dalam kurikulum. Harus masuk dalam kurikulum. Lihat para ulama rahimahumullah mendidik anak-anaknya seperti apa. Al-Imam As-Safarini rahimahullahu taala, beliau mengatakan, mimma yanbaghi likulli alimin an yabutha ahadits ad-dajjal bainal auladi wan nisa'i war rijal. Wa qad warada anna min alamati khurujihi nisyana dzikrihi 'alal manabiri. Kata Imam As-Safarini rahimahullah, termasuk yang harus dilakukan oleh seorang alim adalah menyampaikan hadis-hadis Dajjal tentang bahayanya dan supaya membersihkan diri sebaik-baiknya. Dia sampaikan kepada anak-anak, kepada kaum wanita, kepada kaum laki-laki.
Bahkan kata Imam As-Safarini rahimahullah, ada sebuah keterangan yang menjelaskan di antara tanda-tanda semakin dekatnya Dajjal itu keluar adalah nisyana dzikrihi 'alal manabiri. Sudah mulai dilupakannya Dajjal itu di atas mimbar. Jarang orang membahas tentang Dajjal itu. Jarang sekali orang membahas tentang Dajjal. Ya sekarang umumnya orang yang laku keras itu yang ada hiburannya. Yang kalau bicara itu asal ngomong, melucu, ya kan. Tambahkan dengan alat musik, ya kan. Ada lagi yang sekaligus organ tunggalnya. Bahkan pendapatan dia sebagai pemegang organ tunggal lebih besar daripada dia sebagai seorang penceramah. Ya kan. Kalau ngomong agak vulgar, ya kan, itu malah banyak disenengin. Nah, yang hadir rame. Nah, tapi kalau yang bahas tentang Dajjal, saya hadir sedikit, Mas. La haula wala quwata illa billah. Sampai Al-Imam As-Safarini mengatakan, wala siyama fi zamanina hadza alladhi ishra'abat fihi al-fitan wa kathrat fihi al-mihan wandarasat fihi ma'alimus sunan wa saratis sunanu fihi kal bid'ah wal bid'atu syar'un yuttaba' wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terutama di zaman kita, itu di zaman Al-Imam As-Safarini berapa ratus tahun yang lalu itu. Terutama di zaman ini yang fitnah itu semakin merebak, ujian-ujian keimanan semakin banyak, ya. Ajaran-ajaran dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semakin hilang. Sunnah dianggap bid'ah, bid'ah itu dianggap sebagai syariat yang harus diikuti. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu langkah kedua, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnah Dajjal. Langkah yang ketiga adalah menghafal ayat di permulaan surat Al-Kahfi. Di permulaan surat Al-Kahfi. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man adrakahu minkum falyaqra' alaihi fawatiha suratil Kahfi." Kata Nabi Muhammad SAW, siapapun dari kalian yang bertemu dengan Dajjal, bacakan untuknya ayat-ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Dalam riwayat Muslim lainnya dari sahabat Abu Darda, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man hafidha 10 ayatin min awali suratil Kahfi, usima minad Dajjal." Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Nah, ini luar biasa. Jadi termasuk yang dihafalkan adalah paling tidak 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi berdasarkan 2 hadis riwayat Muslim yang sudah dibacakan tadi. Nah, itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat adalah al-firaru minad Dajjal. Lari, menghindari Dajjal kalau betul-betul muncul. Lari sejauh-jauhnya, sembunyi. Jangan coba-coba penasaran untuk melihat, Dajjal itu seperti apa sih? Jangan coba-coba merasa saya beriman, saya salafi. Gitu. Gak apa-apa kalau ketemu Dajjal. Jangan. Gitu. Bimbingan dari Nabi Muhammad SAW itu adalah lari, menghindar, sembunyi dari Dajjal. Sebisa mungkin. Yang paling afdal adalah tinggal menetap di kota Mekah dan kota Madinah. Kalau memungkinkan bisa menetap di Mekah dan Madinah, alhamdulillah, itu luar biasa. Rezeki yang besar. Karena kita sudah tahu bahwa Dajjal itu tidak mungkin masuk kota Madinah dan kota Mekah. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man sami'a bid-Dajjal falyan'a anhu. Fawallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min." Fayatba'uhu mimma yab'atsu bihi minasyubhat aw lima yab'atsu bihi minasyubhat. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam,
Dan hadits ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, barang siapa di antara kalian mendengar Dajjal sudah muncul, hendaknya dia menyingkir sejauh-jauhnya, sembunyi. Demi Allah, sungguh ada orang sengaja datang menemui Dajjal karena dia merasa beriman. Akhirnya dia ikuti Dajjal, terpengaruh. Kenapa? Karena Dajjal itu punya syubhat. Jangan sekali-kali merasa aman. Jangan pernah merasa selamat dari fitnah Dajjal. Itu pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang terakhir, poin yang kelima, seperti yang sudah kita singgung dan kita selipkan tadi, bahwa pembahasan semacam ini mudah-mudahan bisa semakin mengingatkan serta menyadarkan kita tentang pentingnya belajar agama, tentang keharusan untuk tolabul ilmi, semangat untuk berdakwah. Karena masih banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang tidak mengetahui tentang bahaya fitnah Dajjal ini. Gak tahu Dajjal itu apa. Gak paham bahwasanya ada berita dari Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang Dajjal di akhir zaman itu akan muncul. Dia gak ngerti sifat-sifatnya itu seperti apa. Bahkan yang mengerti pun menganggapnya itu sebagai mitos, cerita dan kisah khayalan saja. Gak ada wujud nyatanya, mitos, karangan. Ada yang memahaminya itu cuma simbol saja, hanya sebuah simbol, lambang, gak ada bentuk nyatanya. Fala haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kita semakin semangat untuk thalabul ilmi, dan mudah-mudahan kita pun semakin semangat untuk berdakwah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.